Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Masih bersama Bu Hartati yang akan setia menemani kalian belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Kompetensi yang akan dikembangkan antara lain mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan teks eksplanasi tentang proses menyalurkan energi listrik. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan antara lain menemukan informasi penting pada bacaan, mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Sedangkan materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah teks eksplanasi dan proses menyalurkan energi listrik. Nah, sekarang siapkan buku siswamu dan alat tulisnya juga ya, lalu berdoa untuk mulai belajar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang menyalurkan energi listrik. Masih ingatkah bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Untuk mengingatnya kembali, coba sekarang kalian perhatikan bacaan berikut ini ya. Menyalurkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai untuk PLTA, panas bumi, dan aliran angin. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara ekstra tinggi atau SUTEK, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Nah, setelah mendengarkan teks eksplanasi tadi, coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa topik masalah pada teks eksplanasi tersebut? Iya, betul, menyalurkan energi listrik. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Ya, betul sekali. Air, panas bumi, aliran angin, ombak air laut, uap, dan lain-lainnya. Lalu, apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Iya, betul sekali. Menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik. Menurut kalian, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Iya, tepat sekali karena jarak antara pusat pembangkit listrik dengan rumah-rumah penduduk sangat jauh. Dengan dinaikkan tegangannya, maka listrik tidak akan kehilangan daya terlalu banyak. Nah, bagaimanakah sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini?
Iya, betul sekali. Karena semua aspek kehidupan manusia sangat terbantu dengan peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik ke rumah-rumah warga. Nah, anak-anak, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformer penaik dan penurun tegangan. Tahukah kalian siapa yang menemukan sistem transmisi? Ya, betul sekali. Nikola Tesla adalah tokoh penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan teks eksplanasi tentang menyalurkan energi listrik. Nah, sekarang tuliskan informasi penting yang ada dalam setiap paragraf dari teks eksplanasi tersebut. Susunlah informasi tersebut dalam bentuk diagram seperti ini ya. Kerjakan pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah belajar tentang pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Perhatikan gambar berikut ini ya. Lalu, tuliskan secara runtut proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana tersebut. Gambarlah untuk memperjelas tulisanmu. Diskusikan dengan teman kelompokmu ya. Jangan lupa tuliskan jawabanmu dalam kosakata baku dan kalimat yang efektif ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silakan aktifkan tombol subscribe dan loncengnya ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.